Ya, halo semuanya, kembali lagi di QID Media, dan pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang salah satu perlengkapan berkendara yang cukup penting untuk keselamatan dan melindungi pengendara selama kita melakukan perjalanan, serta menjaga kenyamanan bagi pengendara selama kita melakukan perjalanan. Perlengkapan yang saya maksud adalah helm, karena helm ini sangat esensial ya untuk menjaga kita selama perjalanan, baik melindungi kita dari angin, melindungi kita dari benturan apabila terjadi crash, kemudian melindungi kenyamanan kepala kita untuk tidak kepanasan, kemudian melindungi mata kita juga pada saat kita melakukan perjalanan. Ya, saya sudah berkendara dengan sepeda motor kurang lebih 30 tahun ya. Saya menggunakan sepeda motor baik itu untuk urusan pekerjaan, untuk melakukan perjalanan jauh, dan sempat juga waktu itu saya mempunyai tempat kerja yang lokasinya cukup jauh, kira-kira membutuhkan waktu 3 jam perjalanan dengan menggunakan motor. Nah, selama 30 tahun saya mengendarai motor, biasanya saya hanya memilih helm itu ala kadarnya ya. Ala kadarnya bukan berarti jelek, tetapi saya memilih helm yang nyaman saja, kemudian wajah bisa tertutup dan bisa melindungi dari angin. Apabila saya gunakan untuk perjalanan malam, itu bisa melihat dengan cukup jelas tanpa memperhatikan merek, kemudian mungkin safety-nya, sertifikasinya, dan lain-lain. Ya, jadi itu tadi intermezzo ya teman-teman, supaya teman-teman semua bisa memahami alasan saya memilih helm yang akan saya jelaskan ke teman-teman. Sedikit tambahan informasi, saya memilih helm ini dengan observasi singkat, melihat beberapa review, kemudian saya cek langsung ke websitenya untuk mengetahui spek teknisnya, kemudian saya amati modelnya dari depan, dari belakang, dari samping, kemudian dari atas, dan kemudian saya lakukan fitting, baru saya memilih helm tersebut. Nah, helm apakah itu? Nah, helm yang saya pilih, saya ambil dulu ya. Ya, ini adalah helm yang saya pilih, yaitu HCC Arfa 70. Jadi kalau untuk peruntukannya sendiri, helm ini adalah helm untuk keperluan touring ya, dengan visor yang cukup lebar dan sudah flat visornya, kemudian sudah diberikan pin lock. Helm ini cukup nyaman pada saat kita gunakan untuk perjalanan jauh. Nah, alasan saya memilih helm ini sederhana sebenarnya, secara model, kemudian warna juga cukup oke ya, nggak terlalu rame karena saya nggak suka desain yang terlalu rame, meskipun ya itu soal selera ya, ini subjektif juga. Jadi saya memilih helm ini karena warnanya yang tidak terlalu banyak ya, dan perpaduan antara glossy dan doff-nya yang cukup keren menurut saya, sehingga saya memilih helm ini. Jadi saya memilih helm ini agak unik kemarin karena ukuran yang tersedia hanya waktu itu M, dan kebetulan untuk HJC ini disarankan untuk upsize. Jadi kalau di upsize sebetulnya saya harus menggunakan ukuran L. Nah, kemudian dari penjualnya menawarkan, karena shellnya M dan L itu sama, kemudian ditawarkan bagaimana kalau busanya yang diganti menjadi L. Jadi atas saran tersebut, setelah diganti dan saya coba, cukup pas dan nyaman untuk digunakan, jadi saya mengambil helm ini. Helm ini mempunyai 3 sertifikasi, yaitu DOT, kemudian ECE, dan SNI. Secara bobot, helm ini berkisar di 1400 gram atau 1,4 kilo, dan kalau digunakan menurut saya nggak pegel ya di leher ini untuk perjalanan jauh. Jadi saya pernah mencoba secara konstan berkendara 2 jam tanpa istirahat, helm ini tidak membuat leher kita lelah ya. Tetapi teman-teman, kalau mau yang lebih ringan, menurut saya lebih baik pilih yang karbon ya, karena beratnya jauh lebih ringan. Cuman entah kenapa yang karbon itu justru hanya memiliki 1 sertifikasi, yaitu DOT. Kalau nggak salah DOT ya, DOT. Jadi belum mempunyai sertifikasi ECE. Mungkin sedang dalam proses, karena dengan bahan yang berbeda tentunya sertifikasinya juga tidak bisa disamaratakan ya dengan bahan dasar. Karbon mungkin HJC Arfa 70 yang versi karbon belum mendapatkan sertifikasi ECE.
Nah, helm ini cukup komplit ya, dia punya visor di dalam untuk melindungi pengendara di siang hari. Kalau kita silau itu bisa kita turunkan, dan memang sih biasanya untuk kebutuhan touring atau adventure itu lebih cocok helm yang seperti helm motocross ya, yang dengan visor yang ada di atas untuk menutupi, membantu melindungi dari sinar matahari. Cuman menurut saya saat ini saya lebih memilih helm yang full face seperti ini, lebih untuk menyesuaikan terlebih dahulu ya, karena seperti yang saya ceritakan tadi, selama hampir 30 tahun saya mengendarai sepeda motor, belum pernah menggunakan helm full face yang seperti ini. Jadi mohon dimaklumin ya teman-teman, kalau pemilihan helmnya mungkin tidak sekomprehensif yang lain, tapi tentunya saya mempunyai pertimbangan meskipun subjektif. Tapi saya rasa saya sudah mencoba untuk membandingkan beberapa helm yang akan saya pilih, baik itu dari segi fungsi, kemudian dari segi harga, dari segi kualitas, dan juga apa ya, kalau bisa saya bilang fasilitas after sales-nya. Jadi misalnya helm ini sudah menyediakan slot untuk speaker di bagian samping sini. HJC Arpa 70 ini sudah intercom ready ya. Di dalamnya sudah ada slot-slot untuk menempatkan speaker, kemudian mikrofon, dan untuk menempelkan intercom di bagian samping kiri ini masih sangat memungkinkan. Kemudian sudah sunglasses ready. Jadi kalau kita pengguna kacamata tidak akan merasa sakit ya, dan mudah untuk memasukkan kacamata karena dia sudah sunglasses ready, meskipun nggak dipasang logonya di bagian sini biasanya di helm-helm lain. Tapi di helm ini sudah terdapat rongga yang memungkinkan pengguna kacamata untuk memasukkan batang kacamatanya ke bagian belakang. Dan menurut saya helm ini agak underrated ya, karena saya tidak banyak melihat orang yang menggunakan helm ini. Mungkin pilihannya banyak jatuh ke Arai maupun merek Zoe yang lebih firm, dan tentunya harganya juga cukup mahal, atau IGV atau Nolan kali ya. Oh ya, dalam pembeliannya teman-teman sudah akan mendapatkan pin lock ya, sudah mendapatkan pin lock dan mendapatkan tambahan chin guard. Ini karena chin guardnya saya lupa taruh di mana, jadi ada tambahan chin guard. Apabila teman-teman ingin supaya helmnya ini lebih quiet lagi, lebih tidak banyak angin yang masuk, itu bisa dipasangkan di bagian sini. Itu tinggal ditempel aja, ada velcro-nya. Jadi helm ini secara model seperti ini. Meskipun saya masih bingung ya teman-teman, mungkin kalau ada teman-teman yang tahu ini dengan bentuk yang seperti ini nih, saya jadi agak bingung untuk menempelkan mounting untuk GoPro ya. Rencananya sih saya tempel, cuman kalau saya pribadi tidak terlalu suka untuk menempelkan mounting GoPro itu di bagian kiri atau bagian samping sini. Saya kurang suka ya, atau di bagian samping sini. Jadi angle-nya saya suka dari bagian depan ini, meskipun bisa ya kita beli mounting yang ditempel di bagian samping kemudian menjulur ke tengah gitu. Tapi secara look menurut saya, secara estetik, penempatan kameranya menjadi kurang bagus untuk tampilan helmnya. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan buat teman-teman tentang helm HJC Arpa 70 yang harganya di kisaran 5,5 hingga 5,8 kalau nggak salah ya, 5,5 sampai 5,8 di marketplace. Tapi saran saya helm HJC better teman-teman datang ke tokonya langsung dan fitting ya, karena helm ini memang banyak sekali yang bilang kalau HJC ini kita wajib upsize karena mungkin tidak sesuai, meskipun lingkar kepalanya mungkin 58 adalah M, itu tetap harus di upsize. Desain dari busa yang ada di HJC ini sangat apa ya, keras, tapi memang untuk alasan safety, sehingga dia rasanya itu adalah menjepit gitu ya, terlalu menjepit. Kalau dalam waktu yang cukup lama bisa membuat tidak nyaman. Jadi kalau terlalu longgar juga nggak bagus juga, tetapi lebih baik teman-teman fitting langsung ke toko dari helm ini.
Ya mungkin itu sedikit penjelasan singkat tentang helm HTC Alpha 70. Dan nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan terkait helm ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, penjelasan yang saya buat di video ini subjektif ya teman-teman, karena desain, kemudian bisa jadi bentuk kepala, kemudian corak warna helm, kemudian motor teman-teman bisa berbeda-beda, sehingga masing-masing mungkin akan mempunyai penilaian yang berbeda terhadap satu helm. Jadi saya tidak mengatakan helm ini yang terbaik, tetapi helm ini adalah yang saat ini paling cocok untuk saya gunakan dan bisa menunjang aktivitas berkendara saya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like apabila kalian menyukai video ini. Apabila bermanfaat bisa di-share. Bila ada informasi tambahan yang teman-teman butuhkan, bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.